Oke guys, kita bahas tentang rasa kecewa. Kalian pernah gak sih kalau lagi kecewa sama keadaan, sama seseorang, kalian marah? Pasti pernah dong. Jadi gini, gue dulu sering banget kalau kecewa itu marah, ngamuk. Sampai pada satu titik gue marah sama diri gue sendiri. Gue pernah mau bunuh diri juga. Gue pernah nampar pipi gue juga. Itu sering banget nampar pipi sendiri sampai pada gosong-gosong. Jadi awalnya emang gue gak tahu ya. Gue gak tahu kalau gue punya penyakit mental. Itu sebenarnya udah dari gue masih remaja. Cuman karena keluarga gue bukan keluarga orang berada, ya gak pernah ke psikiater. Sampai pada titik tertentu tahun ini gue ngalamin kejadian yang luar biasa banget ya. Yang jatuh, bener-bener jatuh dari ketinggian sampai ke titik nol. Gue depresi. Awalnya gue gak nyadar kalau gue depresi. Cuman dari pihak keluarga suami gue bilang gue perlu dukungan dari psikiater ini tuh. Kok psikiater sih? Gue belum nyadar sama sekali. Sampai pada akhirnya gue di titik yang bener-bener kecewa yang sangat-sangat luar biasa. Susah dijelasinnya. Gue gak makan, gue gak mandi, gue gak tidur. Ketemu orang aja hawanya pengennya marah. Sampai gue sering pergi ke suatu tempat, gak tahu kemana sesuka hati gue pergi. Tapi gak ada tujuan, pakai motor. Dan gue mutusin ke psikiater. Kenapa? Gue pergi pakai motor gak tahu tujuan dan gak tahu jalan pulang. Gue gak tahu ya. Pokoknya intinya gue naik motor seharian, ditutup malam, gue sadar kayak gue di mana ya? Gue di sini sih, di mana ya? Gue kan perokok, berhentilah gue. Masih bingung, ini tempat apa, ini di mana, gelap, tapi ada motor-motor pada lewat gitu, gerimis kan. Gue mutusin berhenti kayak di gapura gitu, karena pertigaan. Gue ngerokok. Dari situ gue kayak ngerasa relax. Gue ada di tempat apa itu, di mana? Gue tahu tempatnya. Gue sering kesana ternyata, cuman karena tadinya mungkin oleng jadi nggak tahu itu tempat di mana. Gue mastiin dong, gue lihat Google Map. Oh iya bener di sini. Oke, dan gue mutusin pulang. Itu pun yang seharusnya perjalanan ditempuh mungkin 30-40 menit. Gue nyampe rumah 2 jam. Dari situ gue sadar, ya betul. Kata adik ipar gue depresi. Gue mutusin ke psikiater. Akhirnya gue ke psikiater besokannya. Terus dari sana gue banyak dapetin ilmu-ilmu tentang penyembuhan sih. Itu juga enggak sekali datang ke sana langsung bisa sadar gitu aja, enggak, beberapa kali gitu lah. Dan saat ini gue milih berdamai sama keadaan, gue milih berdamai sama diri gue sendiri. Kenapa? Ternyata gue juga punya trauma masa kecil yang belum sembuh. Jadi gue pikir kalau di situasi sekarang gue gak nyembuhin luka gue sendiri,
gak disembuhin dari sekarang, nanti akan ada trauma lagi yang tertumpuk, gak bagus juga buat diri gue sendiri. Dari rasa kecewa itu gue belajar tenang. Ya mungkin udah di titik depresi, jadi otak udah gak bisa bekerja. Yang gue lakuin cuma pasrah sama Tuhan. Sampai pada di titik gue tersadar, ikutin alurnya Allah aja deh. Itu awal kali gue sadar. Gue pasrah sama Tuhan. Gue udah gak bisa doa. Gue sholat gak bisa doa, gak tahu harus ngomong apa, doa apa itu udah gak tahu. Pada intinya, apapun yang terjadi dalam diri gue saat ini, gue serahin sama Tuhan. Apapun yang akan terjadi di depan sana, esok, lusa, atau bulan depan, tahun depan, aku pasrahin sama Tuhan. Aku hanya perlu memperbaiki mentalku, belajar menerima kenyataan, belajar menerima keadaan, belajar merespon apapun yang ada sekitar gue yang sekiranya itu bakal nyakitin gue. Ya, gue ngabisin waktu 2 bulan, hampir 3 bulan buat meditasi itu tiap malam. Dan ya, aku bersyukur. Sekarang aku merasa lebih tenang, damai. Walaupun dulu hal-hal yang bikin aku kecewa, sampai sekarang sebenarnya masih. Masalah itu belum selesai sampai sekarang. Cuman dari penerimaan itu akhirnya sadar sayangin diri sendiri. Berawal dari sana, sayangin diri sendiri, sadar diri kita nggak bisa mengendalikan situasi, kondisi, atau orang lain. Yang bisa aku kendalikan hanya pikiranku, hatiku, tubuhku. Aku gak bisa ngendaliin apa-apa selain itu. Semua yang ada di sekitarku, semuanya orang-orang, situasi, kondisi, itu berada di kendali tangan Tuhan. Jadi setelah punya pola pikir kayak gitu udah ngerasa nyaman aja. Bukan sepi ya, lebih nyaman, damai, walaupun sampai sekarang masih malas berinteraksi sama orang-orang. Gak ada rasa bosen, gak ada rasa sepi, gak ada rasa apa ya, kalau orang normal tuh biasanya di rumah kan bosen, sepi banget gitu. Tapi gua gak ada sama sekali. Selama berbulan-bulan di sini, selama masa penyembuhan, gue sendirian, gue ngerasa tenang banget, gue ngerasa damai banget, gue ngerasa Tuhan itu selalu ada di dekat gue. Gue selalu berdoa dalam hati, Tuhan, aku tidak meminta banyak, Engkau yang tahu isi hatiku, maka berilah hal-hal yang terbaik untukku, sekiranya aku mampu. Itulah kunci awalnya aku sembuh